Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabbahu wa hubbadina wa habbadha muhammadun hadina laulahuma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus pengasuh pondok pesantren Salafiyah Barokatul Qadiri, panjenenganipun Romo Kiai Abdurrahman Sutrisno. Oh, salah dengar ya. Romo Kiai Abdul Malik Sutrisno beserta Ibu Nyai dan keluarga, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir baik TNI, kepolisian maupun sipil, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, para pengurus Nahdlatul Ulama baik PC, MPC maupun ranting, hadirin hamba-hamba Allah sidang pengajian yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka menyambut tahun baru 1445 Hijriah yang dirangkaikan dengan santunan anak-anak yatim. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Dalam rangkanya tahun baru hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru 1445 Hijriah, berarti setahun sudah bertambah rizki yang kita terima,
setahun sudah bertambah umur kita. Dan itu pula artinya semakin jauh kita meninggalkan kelahiran dan semakin dekat kita menghampiri. Semakin dekat menghampiri. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik pada malam hari ini kita ingin berbicara tentang dua hal. Yang pertama, janji Allah. Allah kalau berjanji pasti ditepati. Berbeda dengan janji manusia, semakin banyak berjanji biasanya makin banyak menging. Dulu pada waktu musim pilihan kepala desa, para calon kepala desa datang ke rumah-rumah kiai, bertemu dengan kiai, ibu nyai dan santri. Datang ke pengajian, bertemu dengan jamaah pengajian, kadang-kadang ngasih sambutan dan sumbangan. Tentu saja dia ingin dipilih oleh rakyatnya. Saat dia memberikan sambutan dan sumbangan, kira-kira para calon kepala desa itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi kepala desa, kira-kira menepati janji atau tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu musim pilihan bupati, para calon bupati datang ke pondok-pondok pesantren dan pengajian, bertemu dengan kiai, ibu nyai dan para jamaahnya. Dia memberikan sambutan dan sumbangan. Kira-kira pada waktu calon bupati memberikan sambutan dan sumbangan, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi bupati, kira-kira menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu musim pilihan anggota DPR dan DPRD, para calon anggota legislatif itu datang bawa stiker, bawa rombongan, bawa sumbangan dan memberikan sambutan. Ketika memberikan sambutan calon anggota DPR, kira-kira janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR, menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu ibu masih wujud seorang wanita perawan ayu ting-ting, datanglah seorang laki-laki kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang ke rumah kita bawa martabak supaya bapaknya bisa dijebak, pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Dia ngerayu-rayu kamu biar kamu jadi istrinya dan dia mendaftarkan diri jadi suami kamu. Waktu ngerayu-rayu itu ibu-ibu, kira-kira uang lanang tadi itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu menepati janji apa tidak? Oke. Janjinya Cahayu mengko yen wis dadi bojoku tak gaweke omah sing gedhe dhewe, sing anyar, sing dhuwur. Kawin mah tercapai juga, anak juga sudah banyak, tapi sampai sekarang rumahnya yang besar belum dibuat-buat, anaknya doang dibuatkan rumah-rumahan. Janjinya gelis di mana geus dikajeng akang kepang meserkeun mobil nupang saya napang enggal napang awisna. Ini ngerti enggak ini? Kawin mah kawin boro-boro beli mobil yang mahal, anaknya doang dibelikan mobil. Janjinya Cahayu nanti setelah menikah kita akan berbulan madu ke Bali naik kapal charter berduaan. Boro-boro naik kapal berduaan, anaknya doang pas kondangan dibelikan kapal.
Janjinya nanti di balik sayang kita akan jalan-jalan ke Pantai Sanur, ke Kuta dan lain sebagainya. Kita akan naik kuda berduaan. Boro-boro bulan madu naik kuda ke Bali dinas be, malam Jumat diajak kuda. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika bersyukur siapa kamu, la azidanna, teman-teman bakal nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wala ing kafartum jeung yakti lamun kufur saha anjeun kabeh, inna adzabi sa'nyana siksa kami etala sadidun kacida nyerina. Ada orang Jawa enggak? Ada orang Jawa? Udah enggak usah ngaku, udah ketahuan dari jauh juga kelihatan kalau bibir tebel hidung pesek pasti jauh aku kayak. Allah janji di hadapan kita semua, jika kita bersyukur terhadap kenikmatan yang Dia berikan pada kita, maka Dia akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Sebaliknya kalau kita kufur tidak mensyukuri nikmat yang diberikannya, maka Allah akan menukar kenikmatan itu dengan azab dan siksanya. Na'udzubillahi min. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya semakin banyak kita menikmati kenikmatan anugerah Allah, semakin banyak juga kita bersyukur kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, semakin banyak kita menerima kenikmatan, tidak terasa dia sebagai kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa itu kenikmatan? Kalau nikmatnya sudah berkurang, kalau nikmatnya sudah hilang, baru kita sadar itu adalah kenikmatan. Kedipan mata adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Seharusnya banyak mengedipkan mata, semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tetapi justru karena terlalu banyak mengedipkan mata, seakan-akan kedipan mata bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa kedipan mata itu kenikmatan? Kalau matanya sudah timbilan, kalau matanya sudah belekan, kalau matanya sudah kotokan, kalau matanya sudah rabunan, kalau matanya sudah buta, baru sadar betapa nikmatnya kedipan mata. Oleh karena itu mumpung kita masih bisa mengedipkan mata, ayo kita bareng-bareng syukur kepada Allah, minimal banyak membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya mari kita gunakan kedipan mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jauhkan kedipan mata dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat pengajian Allah ridho, sering-sering melihat pengajian. Memandang wajah anak yatim dengan kasih sayang Allah ridho, sering-sering memandang wajah anak yatim dengan penuh kasih sayang. Melihat mushaf Al-Quran Allah ridho, sering-sering melihat mushaf Al-Quran. Melihat bini orang Allah tidak ridho, jangan suka ngeliatin bini, jangan suka ngeliatin bini. Tapi masalahnya Pak Lurah, kira-kira mana yang lebih semangat lihat pengajian apa ngeliat bini orang? Pak Lurah kita, Pak RT kita, Pak RW kita, insya Allah beliau akan mengatakan, saya lebih semangat ngelihat pengajian asal di situ banyak bini. Nafas ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Semestinya semakin banyak bernapas, semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tetapi justru karena terlalu sering bernapas seakan-akan bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa napas itu kenikmatan? Kalau napasnya sudah bengek, kalau napasnya sudah ampeg, kalau napasnya sudah TBC, bisa cager, baru kita sadar betapa nikmatnya pernafasan. Oleh karena itu saudara-saudara, yuk kita bareng-bareng, mumpung Allah masih berikan kita bisa bernapas, kita bareng-bareng bersyukur kepada Allah, minimal banyak membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya mari kita gunakan napas pemberian Allah untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah.
jauhkan nafas dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Membaca Al-Quran Allah ridho, sering-sering membaca Al-Quran. Zikir Allah ridho, sering-sering zikiran. Baca salawat Allah ridho, sering-sering salawatan. Ngomongin orang Allah tidak ridho. Jangan suka ngomongin, tapi yang jadi masalah ibu-ibu, kira-kira mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Ibu-ibu mana yang lebih lancar, baca Quran apa ngomongin orang? Di pengajian ibu-ibu lebih banyak baca Quran apa ngomongin orang? Sallu ala Muhammad. Istri adalah kenikmatan, betul? Yang saya tanya suami, itu kan pengakuan sepihak. Istri adalah kenikmatan. Seharusnya semakin banyak bertemu dengan istri, semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Terlalu sering bertemu dengan istri, seakan-akan istri bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, sore ketemu, malam yang tengkurep, siang yang cerewet, bosan. Kapan sadarnya istri itu kenikmatan? Kalau istrinya sudah sakit-sakitan, kalau istrinya sudah kembali ke orang tuanya, kalau istrinya sudah meninggal dunia, baru sadar betapa nikmatnya seorang istri. Barulah 1 bulan aku sudah tak tahan. Ya Allah, ya Tuhan. Allahumma sholli wa sallim. Suami adalah kenikmatan. Seharusnya semakin sering bertemu dengan suami, semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tapi justru karena terlalu sering bertemu dengan suami, seakan-akan suami bukan kenikmatan. Betul? Waduh, parah. Pagi ketemu dia, sore ketemu, malam yang ngiler, siang yang kasar, bosen. Betul? Kapan sadarnya suami itu kenikmatan? Kalau suaminya sudah WA dengan pacar lama. Kalau suaminya sudah tidak pulang 3 kali lebaran kayak bang. Atau suaminya telah berpulang ke rahmatullah. Kalau sudah tiada bahwa kehadirannya, sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Allahumma sholli wa sallim. Anaknya Kiai Sutrisno ya kayak gue. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah di antara kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi secara umum, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah pada kamu semua, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tetapi kadang-kadang kita kurang syukur. Kenapa kurang syukur? Suka melihat anugerah Allah kepada orang lain yang tidak ada pada diri kita. Jadi kita kurang mensyukuri. Oh, orang lain mah jadi orang kaya, saya jadi orang miskin. Alhamdulillah, walaupun miskin juga masih jadi manusia, enggak jadi sapi. Ada orang yang ngomong, aku mah pemain sepak bola, sudah bagus mainnya sampai sekarang belum punya sepatu. Alhamdulillah, walaupun tidak punya sepatu, tapi kaki tempat nyangkol sepatu masih ada. Betul? Mana yang lebih penting menurut ibu-ibu? Penting kaki apa milih sepatu? Milih sepatu apa kaki?
Besok panjenengan lewat samping kuburan ada sepatu baru geletak masih di kardusnya. Sebelahnya ada sepasang kaki sepotong-sepotong geletak di situ. Milih sepatu apa milih kaki? Ini orang nggak punya pendirian nih. Walaupun tidak punya sepatu yang bagus tapi kakinya masih ada, syukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Bagaimana kalau kita pingin pakai sepatu? Kalau cuma pingin sepatu, sekali-kali boleh minjem sepatunya Pak RT. Saya seorang wanita cantik wajah 8,5 sampai sekarang saya belum punya kalung. Alhamdulillah walaupun tidak punya kalung tapi lehernya masih ada. Tidak ada gunanya kita punya kalung seperti rantai sepeda atau rantai motor tapi lehernya sudah melengkung. Oleh karena itu walaupun tidak punya kalung selagi masih punya leher yang sehat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ingin pakai kalung? Sekali-kali boleh minjem kalungnya Bu RT. Saya seorang pemuda, sudah kerjaan, sudah stabil, gaji sudah 3 juta 1 bulan. Sampai sekarang saya belum punya istri, alhamdulillah. Walaupun belum punya istri, yang penting badannya sehat, alat beristrinya ada, tangannya ada, hidung ada, mulut ada, kuping ada, mata ada, siotong ada, alhamdulillah. Tidak ada gunanya kita punya istri yang cantik tapi siotongnya hilang dipatok ayam. Oleh karena itu walaupun kita tidak punya istri yang cantik, asal badan sehat kita baca syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau saya ingin pakai istri yang cantik? Minjem kurang ajar. Aku sudah rumah tangga sampai sekarang berbeda dengan orang lain serba punya, saya tidak punya. Alhamdulillah saudara-saudara. Tapi suami istri kudu pinter merayu satu dengan yang lain ya Bu. Bu. Punya rumah kecil, suami pura-pura pegang istrinya sayang, minta maaf. Rumah kita kecil ya sayang. Ibu sebagai wanita solihah cepat jawab langsung, Mas, alhamdulillah. Walaupun rumah kita kecil tapi masih punya sendiri, daripada orang lain rumah besar tapi ngontrak punya orang lain. Saya tanya ibu-ibu, mending kecil punya sendiri apa mendingan besar punya orang? Kecil punya sendiri atau besar punya orang? Punya suami sendiri besar apa kecil? Rumah maksudnya. Pikiran yang ngeresmu. Rumah kecil lama-lama gara-gara kita di PHK pekerjaan, sawah tidak panen, akhirnya terjual, akhirnya tinggal di kontrakan. Suaminya basa-basi, sayang maafkan kakang. Akhirnya kita tinggal di kontrakan. Istri solihah cepat jawab, Mas, alhamdulillah. Walaupun kita tinggal di kontrakan masih bisa bayar, daripada si Udin tidur di langgar, Mas. Ayo saya tanya ibu-ibu, mending tidur di kontrakan apa mending di langgar? Kontrakan apa di musola? Ibu tidak tahu suamimu di masjid tukang tidur. Lama-kelamaan kontrakan tidak bisa bayar, suami istri pindah tidur numpang di langgar. Kata suaminya, Cahayu, maafin kakang ya Cahayu. Akhirnya kita tidur di langgar juga. Apa kata istri yang cantik yang solihah? Mas, alhamdulillah. Walaupun kita tidur di langgar masih diizinkan, daripada si Mamat mano tidur di kolong jembatan gara-gara ketahuan ngiler di langgar. Ayo ibu-ibu, mending di langgar apa mending di kolong jembatan? Langgar apa kolong jembatan? Lama kelamaan di langgar juga bosen, keringetnya bau tempe bosok. Akhirnya diusir sama pengurusnya, dua-duanya tidur di kolong.
Sampai di kolong jembatan suaminya dengan penuh kemesraan, sayang hampura akang. Akhirnya kita tidur di kolong jembatan juga. Istri solihah jangan tunda langsung menjawab, Mas, alhamdulillah walaupun kita di kolong jembatan tapi kita masih sehat dari Pak Camat tinggal di gedung yang tinggi, meriang diimpus 20 biji. Ayo ibu-ibu, mending di kolong jembatan sehat apa mending meriang di rumah sakit? Mending sehat di kolong jembatan apa meriang di rumah sakit? Saya doakan mudah-mudahan ibu tidak meriang di rumah sakit tapi sehat di kolong jembatan semua. Lama-kelamaan di kolong jembatan kena kencing tikus, kena nyamuk Aedes aegypti, dua-duanya Dua-duanya digotong ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit suaminya bilang, sayang maafkan kakang, akhirnya kita sakit juga ya sayang. Istri solihah jangan tunda, cepat jawab, Mas. Alhamdulillah walaupun kita sakit masih hidup, Mas. Sebelah saya tadi ngorok baru aja mati, Mas. Ayo mending sakit apa mending mati? Sakit apa mati? Lama-kelamaan karena tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang bayarin, dua-duanya setelah mati dikubur ngerendeng. Malam Jumat suaminya bangun, sayang maafkan aku ya sayang, akhirnya kita mati juga. Istri solihah jawab, Mas, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Lamas daripada hidup belangsak mendingan modar, Mas. Mendingan belangsak mendingan mati. Belangsak apa mati? Belangsak tato nggak kekuit kan mati, belangsak terus gue. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah wa la ilaha wa la haula. Kadang-kadang di rumah tangga istri yang tidak sabaran. Kenapa? Al-Quran sudah mengisyaratkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah untukmu hanya karena mencari kerelaan istrimu. Banyak suami yang menjadi rusak karena istrinya yang kurang berakhlak. Banyak suaminya yang maju karena memang istrinya akhlaknya baik. Maka waspadalah pilih istri karena tidak semua istri mendorong kebaikan kita. Kadang-kadang suaminya sabar, istrinya yang gak sabar. Betul? Kudu trimo ing tetangga dapat rezeki banyak. Ibu seneng apa susah? Tetangga dapat duit gede, ibu seneng apa susah? Yang ngomong seneng karena punya pikiran bisa ngutang. Ini perempuannya gak sabaran, tetangga beli motor ngeromet. Itu tetangga kita beli motor ya Kang, iya memang kerjanya di mana? Kerjanya di PLN, berapa tahun? Baru 2 tahun. Masa sih kerja 2 tahun sudah bisa beli motor? Alah paling-paling juga ngeredit. Apa urusannya? Begitu masang TV yang besar, ibu meriang, tetangga beli mobil, ibu kejet-kejet, tetangga pasang parabola, ibu beli paramek, wajar. Betul kayak gitu.
ada kelihatan cirinya. Kalau istrinya hubbud dunya kelihatan suaminya. Kalau suaminya kurus-kurus itu suami sering diteror sama istrinya. Yang namanya nikmat ibu-ibu ya itu cuma wang sinawang nggih. Nggih mboten. Cuma sebutnya saja punya siapa, terkadang kita pakainya bersama. Tetangga nanam bunga, dia yang menanamnya, dia yang menyiraminya, dia yang memupuknya, dia yang menyingainya. Ketika keluar bunga, panjenengan kebagian wanginya apa tidak? Kebagian wangi apa tidak? Timbang sebutnya doang kembangi sopo, boiro, boiro, boiro. Turi turi putih ditandur boiro. Ngono, turi putih, koak itu mah. Kembalikan ke jalan yang benar. Tetangga punya manuk yang sangat bagus, dia yang ngandangin, dia yang belikan pakannya, dia yang nyemprot tiap harinya, dia yang jemur tiap paginya. Ketika burungnya berkicau, panjenengan kebagian suaranya apa tidak? Kebagian suaranya apa tidak? Cuman sebutnya doang manu esok. Tetangga punya motor, dia yang beli, dia yang keluar duit, dia yang perpanjang STNK-nya, dia yang isi olinya, dia yang isi bensinnya, dia yang manasinnya tiap hari. Begitu disetater panjenengan kebagian asapnya enggak? Timbang sebut nyatok motore. Tetangga punya istri cantik, panjenengan enggak punya istri cantik, dia yang ngawinin, dia yang belanjain, dia yang ngerawatin, dia yang segalanya. Ketika dia dandan cantik lewat depan rumah sampean, kebagian enggak panjenengan pegelnya? Timbang sebutnya doang bojone wang sinawang. Burung berkicau terdengar oleh yang punya dan terdengar oleh tetangganya. Suara yang didengar sama yang punya sama dengan tetangganya. Apa pernah terjadi yang punya dengar suara manuk, tetangganya jadi kucing? Di sana kedengaran burung, di sini kedengaran suara. Tidak mungkin, sama burung semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi Adam dan ibunya Hawa. Pengantin baru sing penak. Apa penake? Masih pengantin baru, belum punya apa-apa, belum punya anak, tapi sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi subur sarwati nandur, barang murah sarwati numbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba leboken, beruk di juru beruk di panto, ngalayah di tengah. Cuman satu orang Sunda. Sian deh lo. Nikmatnya luar biasa. Pesan Allah cuma dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, uskun,
Uskun itu sakana yaskunu, sukun. Itu pada baik, sukun. Apa artinya? Tenang tinggal. Makanya ketika bicara soal perkawinan, litaskunu ilaiha, supaya laki-laki sukun pada istrinya. Sebab apa? Seorang laki-laki yang belum punya istri, di badannya suka ada yang berharokat. Sukun lawannya harokat. Harokat itu ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Lawannya sukun. Kalau belum punya istri, itu anggotanya harokat terus. Malah ada yang panjangnya 6 harokat, pakai tasdid segala, bahasan kawin sukun, plek kayak gue. Ngerti apa ora? Ini kira-kira yang di belakang saya ini domah, fathah, apa kasroh? Bes gak dibahas itu Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini, silakan kamu nikmati dan makan apa yang kamu suka dengan rezeki yang ada di dalamnya. Wala taqraba hadhihi syajarata. Tapi satu pohon ini, walaupun dia ada di kebunmu, mungkin dalam ruanganmu atau di lacimu atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan kau ambil sebab itu korupsi namanya. Kamu akan termasuk orang yang zalim. Lorodam. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini ada musuhmu, musuh istrimu, ini ada rivalmu, lawan politikmu. Sebentar lagi dia akan kabur ke luar negeri, bukan umroh, emang diusir dari surga. Nanti kalau dia pulang jangan terima dia, jangan pengajian dengan dia, jangan terima nasihat dia, nanti kamu celaka. Tahu-tahu setan pulang dari luar negeri langsung silaturahmi. Loh memang setan rajin silaturahmi, setan paling rajin silaturahmi terutama musim pilpres dan pilkada. Betul. Makanya besok kalau ada orang yang datang ke pondok pesantren ini memprotes kepada kiai, menasihati kiai, kiai pilih si anu, atau di hadapan jamaah, jamaah kita pilih si anu, panjenengan tidak usah banyak bicara, langsung baca a'udzubillahi minas. Bagaimana kalau sudah baca isti'adzah masih kampanye lagi, ngomong lagi sehingga menimbulkan perpecahan di antara umat Islam? Ikuti Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim digoda oleh setan, dilarang untuk nyembelih anaknya, istrinya, dan Ibrahim kompak lempar setannya, minggat dan kabur laporan kepada bosnya. Mulanya besok kalau ada orang yang ngeyel terus kampanye di pondok pesantren, kampanye di masjid-masjid, tidak usah banyak bicara, ambil batu. Bagaimana saya milih? Warga NU gampang, nunggu dawuh kiai. Setuju? Setuju? Gak usah banyak omong, gak usah bunyi, cukup WA. Sallu ala Muhammad. Masuk setan. Dam, kamu dapat ayat ya? Ya. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata ya. Ya. Lu kamu kok tahu setan dari mana? Dari YouTube. Oh. Setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube. Dia juga bukan qiraatul kutub, dia juga ngajinya postingan bukan ajengan, yang ditenteng WhatsApp bukan mushaf. Kamu tahu maksudnya Dam? Tahu. Aku tidak boleh mendekati pohon ini. Orang kayak kue janjane kue Dam. Primen, ngene. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Sebenarnya Allah melarang kamu mendekati pohon ini justru kalau kamu petik dan makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Aku ini cuma tim sukses Dam. Nah ini kelakuan tim suksesnya. Tim sukses tuh bohong melulu biasanya sama calonnya, ngerayu-rayu, bahasa sudah kalah ora wawuh, nggih mboten. Yang penting jadi Pak, ini buat biaya anu, beli stiker, beli anu, lah dilebok separuh nang kowe petok kowe. Jadi tim sukses juga bisa kerasukan makan Adam.
Ala nyong ora ngandel, mbiyen bagi kampanye kowe janjine dadi bakal ngaspal dalan, dene tekan siki saning pondok ya ora diaspal dalane lah kowe. Karena tidak dipercaya akhirnya setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wah, senyepol ya. Aku sumpah wahai Adam, apa yang aku katakan ini semata-mata nasihat buat kamu, aku termasuk orang yang menasehati. Begitu Adam dan Hawa mendengar sumpah setan, goncang pikirannya, goncang hatinya. Kenapa? Dia tidak membayangkan ada orang yang bersumpah tapi bohong. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau saja Adam pernah nonton TV One menyaksikan ada orang yang datangnya pakai mercy, kemudian lehernya pakai dasi, kepalanya pakai peci, disumpah pakai kitab suci di Senayan korup. Yakin gak akan tergoda? Akhirnya Adam tergoda, jatuh ke bumi. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Masya Allah, saya tanya ibu-ibu, kalau panjenengan kehilangan suami sedih apa tidak? Pret, Allah. Panjenengan kehilangan suami sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Panjenengan kalau kehilangan istri sedih apa tidak? Kata istrinya, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sang istri yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh. Kangen sama suami, sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kekasihnya. Dia rindu dan kangen tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Jangkrik. Untung saja Adam dapat WA. Wahyu Allah. Wedang anget. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ini jelek-jelek mantan pemain musabaqah nasional loh. Bukan sombong, cerita. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Kanjeng Nabi Adam langsung diijazahin oleh Allah wiridan, zikir yang sangat ampuh. Supaya apa? Bebas krisis ekonomi, bebas rusaknya rumah tangga suami istri. Masya Allah. Apa yang diterima? Pertama, kaul mayoritas ulama, Kanjeng Nabi Adam dapat wiridan dari Gusti Allah, baca istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna
Yang pertama mengatakan bahwa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam itu baca Rabbana ya Rabbana monggo zalamna wa ilam wa tarhamna. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqi Muhammadin lima ghafarta li, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal Muhammad dengan aku belum menciptakannya. Kanjeng Nabi Adam menjawab, Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si fa ra'aitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha fa'aratu annaka lam tudif isman min asma'i khalqika inna lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku, ku pandang di tiang-tiang pancang aras. Ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad dalam seutai kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling engkau cintai. Sallu ala Muhammad. Sadaqta ya Adam. Innahu lahabul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika falaulahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Itu tawasulnya Kanjeng Nabi Adam. Berarti tobatnya Kanjeng Nabi Adam diijabah oleh Allah karena dua. Yang pertama baca istighfar, kedua tawas. Setan juga melakukan kesalahan, tapi saat ditegur oleh Allah, setan tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Karena setan anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada orang yang anti tawasul, memusyrik-musyrikkan orang yang tawasulan, berarti orang itu turunan. Kalau ada ustadz-ustadznya kesurupan, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Soalnya nggak ada wifi. Yuk, ibu-ibu sampai sekarang rajin tawasulan kan ge? Ya Rabbi bil. Ya, siap hadrohnya, siap. Mic saya sendiri, anak-anakku jangan pegang mic. Saya ingin mendengar suara ibu-ibu, betapa jeleknya suara mereka. Sudah siap semua? Ya. Ibu-ibu bareng ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha. Ya Rabbi waj'al raja'i والطف بعابك في دار
والكرم يا رب بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam dari India digiring tanpa Google Map, tanpa Sherlock, digiring kakinya sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Bu, kira-kira ketemu suami istri seneng enggak? Seneng lama apa seneng sebentar? Kalau suami ibu di rumah seminggu gak keluar rumah seneng gak? Datanglah Kanjeng Nabi Adam, istrinya sedang manggil-manggil, begitu datang kaget. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana sih Kang? Dari tadi juga Kakang sudah di sini, cuman wifi-nya belum hidup sayang. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Lagu siapa? Saking kagetnya istrinya inget mas, pantesan apa? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kini jadi pertemuan yang ternyata bukan. Aduh mbok sinem gue lah cat suarane jemberet temen lah. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca makanya kalau panjenengan seret rezeki, ngaco rusak suami istri, jangan nyalahkan aki-aki, tapi sadar diri, tobat pada ilahi Rabbi, baca Astaghfirullah. Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni. Oh dosaku banyak, Yai, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahanku besar, Allah yang maha besar. Bukankah
Kanjeng Nabi Musa juga saat mudanya pernah melakukan tawuran antar pelajar sampai mati musuhnya, nyatanya diangkat jadi kalimullah. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah membunuh hidup-hidup anak perawannya sampai mati di depan matanya, nyatanya diangkat jadi khalifahnya Rasulullah. Bukankah Rabi'ah Adawiyah seorang pelacur kenamaan yang sudah banyak langganan, nyatanya diangkat jadi waliyatullah. Bukankah Syekh Atta Batul Gulam juga perampok tukang dodok nu sile sendok nu arojok sile sendok nu pojok anu sakeun androk nu ngaranna nyatanya diangkat jadi waliullah. Kenapa? Sebab ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tobat pada Allah Subhanahu. Yuk malam ini siapapun kamu, bajingan kamu, pelacur kamu, preman kamu, bromocora kamu, jangan ragu-ragu dengan berkah majelis ini, insya Allah diampuni dosa-dosamu dan Allah akan memuliakan hidupmu. Allahumma. Dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih kepada semua insan. Janganlah ragu pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kompak ibu semuanya. Dialah pengasih kepada janganlah ragu pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Ngaji kok ayam nemen ya lah. Enak bu? Enak bu? Dialah pengasih kepada la 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 la, janganlah ragu pada betapa malang nasibku, sungguh membuat maluku. Itu tukang corong apa ya? Itu
Tahun corong kok. Suwiya nemen. Jan, satu sama terus kowe lah Jan. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang kita ambil? Satu, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang kita terima, berapapun ukurannya itu sudah takdir, sudah keputusan, sudah kemurahan. Supaya bisa syukur hati kita, kudu banyak zikir menyebut nama Allah. Ini saya mau mulangin panjenengan, saya punya suluk munajat yang saya dapat beberapa bulan yang lalu, tapi jangan dianggap wahyu, dapatnya di mimpi, tidak apa-apa, bacaan inilah ya. Ini bacaan supaya ayam tentrem manai. Allah 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 la ilaha illallah, Allah 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 Muhammadur Rasulullah, Allah 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 la ilaha illallah, Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo Allah 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 la Allah 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 Muhammadur Allah 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 la ilaha illallah, Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi. Yuk, hadroh, ayo iringin. Semangat ya, semangat. Ini laka panganannya sih pantas banget pada parpatnya pada jumlah itu pangannya pokoknya. Yuk. Allah 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 la ilaha illallah, Allah 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 Muhammadur Rasulullah, Allah 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 la ilaha illallah, Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Coba Bu. Allah 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 la Allah 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 Muhammadur Rasulullah, Allah Allah
Allah, Allah, Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi. Itu kalau lagi bete-bete dibaca ya Bu ya, menanyes pikirannya. Walaupun enggak punya duit, insya Allah hatine poro-poro ayam lah. Hamba Allah yang dimuliakan, satu, syukur nikmat ya Bu, disyukuri. Yang kedua, supaya rumah tangga bahagia, waspada orang ketiga. Berantakannya rumah tangga Kanjeng Nabi Adam karena orang ketiga. Siapa orang ketiga? Bisa tetangga, bisa kolega, bisa juga keluarga. Tapi yang dalam hatinya tidak senang lihat kita bahagia. Dua. Yang ketiga, supaya kita hidup bahagia, jadikan firman Allah, taati wahyu Allah, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Semua urusan ada dalam Quran. Rumah tangga pakai Quran, kawin pakai Quran, bisnis pakai Quran, memimpin pakai Quran, dagang pakai Quran, politisi pakai Quran, apapun pakai Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran itu kayak madu. Ibu, kayak tawon. Tawon itu apa? Dia tawon bisa menghasilkan madu. Kenapa menghasilkan madu? Karena dia mengamalkan wahyu Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Semua yang dilakukan tawon sampai punya madu yang berguna karena tawon selama hidupnya mengamalkan wahyu Allah. Jadi kalau panjenengan pingin punya anak soleh, kon ngaji Quran, kon mondok karo gone kiai, ning harus diingatkan. Yang namanya madu itu tidak semuanya manis, ada madu yang pahit, ada madu yang asem. Artinya apa? Kalau panjenengan bertemu dengan kiai yang macam-macam tipenya, bisa jadi karena ayat yang dibacanya juga berbeda. Ada ayat Quran yang manis, nek pengajian lucu-lucu, seneng-seneng, selawatan, terus tembang-tembangan, hadrohan terus, itu yang dibaca madunya manis. Tapi ada yang madu pahit, ngaji takbir terus padahal belum lebaran, ngajaknya gelut terus, demo terus, itu yang dibaca ayat yang pahit. Ada juga yang kerjaannya ngeritik nyindir terus, itu yang diambil ayat yang asem kayak kue. Jangan dipertentangkan antara yang manis, antara yang pahit, antara yang asam. Semuanya madu, fihi syifa'ul linnas, semuanya untuk menyembuhkan penyakit kehidupan manusia. Gitu. Tapi waspada. Yang kedua, hati-hati dengan kecanggihan teknologi, kemajuan berpikir manusia, karena teknologi dan kemajuan telah bisa menghasilkan madu oplosan. Kalau minum madu oplosan bukan sehat badan kita, bukannya sembuh malah dan oplosan yang paling berbahaya kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan kepentingan politik. Bahaya kue. 3, Bu, jangan dalam-dalam lah, ini malam semua lah.
Tahu malam Senin, saya bilang kemarin malam Jumat sudah. Menghitung hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat gue. Kamis ya wis wiridan, mas. Yang ketiga, tidak semua tawon menghasilkan madu. Ada tawon yang badannya lebih besar sehingga kelihatan penampilan dari kejauhan tawon banget, tapi dia tidak menghasilkan madu, namanya tawon das. Di sini tawon apa namanya? Apa tawon das? Secara fisik penampilannya, busananya kayak ulama banget. Tapi mulutnya tidak menghasilkan madu yang membawa kebahagiaan pada umatnya. Yang tidak menciptakan kedamaian di antara umatnya. Justru yang keluar tawon das tinggal di rumah. Jamaahnya cuma sedikit, numpang di rumah orang. Tapi kerjanya ngantup yang punya rumah. Siapa mereka? Orang yang tidak sadar. Tinggal di satu kampung. Tinggal satu masjid, tinggal satu negara, tapi cuma bikin kerusuhan di dalam negara, bikin keributan, ngebom di Indonesia. Ini tawon das, saudara-saudara. Kalau ada tawon das biasanya diapain? Makanya kalau besok, ini si kecamatannya apalah, di mana nyong ya? Tulungagung. Oh. Nyata pura-pura raku jadi tes turu apa orang. Kalau besok di Gunung Agung datang orang yang mengajarkan kebencian sesama umat Islam, bikin pecah belah umat Islam hanya gara-gara perbedaan politik, beda milih presiden, ini tawon das. Orang kayak gini bagusnya diapain? Ojo bakar ke jagung timpani ngono. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, di sini ada sarang tawon madu. Ini biangnya ini. Anak kita sudah jadi anak-anak tawon, mudah-mudahan menghasilkan madu. Madunya manis, sehingga semua orang doyan, sabar. Sebab sekarang banyak pesantren yang bangunannya megah, tapi tidak ada madunya, malah keluar entupnya. Mana contohnya? Ada yang bilang sholat fardu tidak wajib. Jadi pesantren apa asyaiton? Apa? Asyaiton. Hati-hati. Ada anak mondok di pesantren beasiswa dari Timur Tengah, pulangnya mengkafir-kafirkan Kiai NU, tawon das. Ada orang yang mondok pesantren kuliah di perguruan tinggi, pulangnya ngajak demo menyerang pemerintah yang sah, tawon. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Ngopi, ngono kudu. Ya Allah, main hadroh kok melas temen. Dari tadi cuma kena asap terus, jangan gue lah melas gue kira. Itu ada Aladin gitu. Mari kita show. Yang membuat kita syukur karena apa? Tidak ada hubud dunia dalam diri kita. Tidak mencintai dunia. Karena apa? Dunia itu tidak lama, Bu. Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, kita semakin jauh meninggalkan kelahiran, semakin dekat kepada, makin jauh meninggalkan kelahiran, makin dekat kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben awak-awakan niku bakal ngrasake mati.
Allah tidak mengatakan setiap orang akan mati, setiap orang akan meninggal dunia. Tidak, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Artinya apa? Perpindahan dari hidup menuju mati, di tengahnya ada rasa yang sangat luar biasa. Kayak apa rasanya? Cukup satu saja sabda Nabi. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak olehmu mengingat sang pemusnah semua kelezatan. Kelezatan memandang musnah, kelezatan mendengar musnah, kelezatan makan musnah. Semua kelezatan musnah pada saat nyawa merambat. Orang memang kayaknya pernah mati, ajak akan udah kue. Ada bukti bahwa dicabut nyawa itu paling sakit di dunia. Nggih, mana buktinya? Dicubit paling cuma nyengir, dibacok cuma kelenger, ketabrak mobil paling cuma patah kaki. Tapi dicabut nyawa karena terlalu sakit sampai mati. Coba itu. Ya apa tidak? Kenapa mati? Karena terlalu saking lara-larane. Sakit luar biasa. Tapi tidak usah khawatir. Kita ditawari oleh Rasulullah. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung. Ini mati bagi yang takwa. Orang yang takwa, yang tidak cinta dunia, matinya bagaikan rambut dicabut dari tepung. Untuk siapa? Orang yang gampang diajak melakukan ketaatannya, orang yang betah di tempat ibadahnya, dan orang yang paling besar mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Ngaji datang duluan, pulang belakangan. Tapi kalau makan, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Sedekah, keluarkannya gedenya. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari bumi. Itu azab Tuhan yang nyata. Bagaikan sutra dicabut dari duri. Beretak, larane luar biasa. Kayak pohon yang akarnya dalam, dicabut akan putus-putus akarnya. Orang cinta dunia, sengsara kematiannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Upahmu baru disempurnakan hari kiamat. Artinya apa? Anak menungso kabeh kula panjenengan sedaya. Sebaik apapun kelakuanmu di dunia ini, sesoleh apapun akhlakmu dalam hidup ini, lalu kamu dihargai oleh manusia, penghargaan manusia di dunia tidak sepersejuta penghargaan Allah di yaumul qiyamah. Makanya jangan gila hor. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Upah kamu baru disempurnakan pada hari kiamat. Seburuk apapun kelakuanmu, sejahat apapun perbuatanmu, lalu kamu dihukum oleh umat manusia. Hukuman manusia di dunia tidak sepersejuta hukuman Allah di yaumul qiyamah. Jangan kau lakukan pelanggaran hukum walaupun ratusan pengacara ngantri di belakangmu, karena kamu akan bertemu dengan alaihissallahu biahkamil eling. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu dia orang beruntung, pemenang yang sebenarnya. Dalam hidup ini kalau pilihan lurah, lalu ada yang dapat suara terbanyak, ditetapkan sebagai pemenangnya, dilantik oleh bupati menjadi lurah, berkantor di kantor kelurahan, istrinya dipanggil dengan ibu lurah, dan dia disebut dengan yang terhormat Bapak Lurah. Itu namanya pemenang pilihan lurah jari dunyo. Cek dunya eta mah.
Di dunia ini kalau ada pilihan bupati, kemudian ada orang yang dapat suara tertinggi, kemudian tetapkan sebagai pemenangnya, dilantik oleh Mendagri menjadi bupati, berkantor di kantor bupati, kendaraan dinas bupati, isinya dipanggil dengan ibu bupati, dan dia sendiri dipanggil dengan yang terhormat Bapak Bupati. Itulah pemenang pilihan bupati. Jare di dunia ini kalau ada pilihan presiden kemudian dapat suara terbanyak, dilantik oleh DPR MPR menjadi presiden, berkantor di kantor presiden, pakaian dinas presiden, kendaraan presiden, dikawal dengan pengawal presiden, istrinya disebut dengan ibu presiden, dan dia dipanggil dengan yang mulia Bapak Presiden. Itu namanya pemenang pilihan. Ujare tunjung. Tapi di hadapan Allah yang namanya pemenang bukan ini. Bukan yang jadi atau gagal jadi lurah, bukan yang jadi atau gagal jadi bupati, bukan yang jadi atau gagal jadi presiden. Yang namanya orang menang, satu, zuhziha anin nar, dibebaskan dari neraka. Yang kedua, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga. Baru itu pemenang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang penuh dengan tipuan. Ojo sira banget gonmu bunga ana dunya malaikat lirang-lirik marang sira oleh lirik malaikat arep jabut nyawane ra gonin jabut angenteni dawuhe Allah kang maha mulya. Monggo la ilaha al-malikul Muhammadur Sadiqul wa sauwise didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki mung saterma kowe ora kena semaya yen wis mati banjur ditusi diulesi nganggo mari disolati sowan maring Allah kang maha suci. Monggo la ilaha al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul tumpaane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa
jujukane tanpa bantal tanpa kloso omahe ra ana lawange turu ditutupi anjang-anjang diuruki dan siram kembang. Monggo la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa sallallahu Nabi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu memang menyenangkan tetapi tipuan nggih. Ibu-ibu punya calon mantu 2, wong yang anaknya mandan ayu kaya gue dadi ana sing daftar loro. Yang satu ganteng kaya tapi penipu. Yang satu jelek miskin tapi jujur. Milih yang mana? Ayo milih yang mana, Bu? Saya ulangi ya, yang satu ganteng, sugih ning penipu. Yang satu lagi jelek, kere ning jujur. Milih yang mana? Wis. Di Bogor ada yang punya kolam ikan cuman sehektar lah, nggak gede sih. Ikannya pagi diempanin, sore diempanin, malam dirondain, pas banjir pawai. Itu ikannya pamitan apa tidak? Pamitan apa tidak? Rambutmu yang dulu hitam sekarang memutih, pamitan apa tidak? Gigimu yang kuat sekarang gogrok kabeh, ngomong-ngomong apa tidak? Jangan cintai sebab dunia itu hanya satu pilihannya. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggal. Mau selawatan, Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau lagu jangan dengarkan iramanya, tapi dengarkan isinya. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda, sekarang atau lusa, yang pasti kau akan mati juga. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga.
Sallu ala Muhammad. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hai, perbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, satu saat kau akan meninggalkannya. Tua ataupun muda, sekarang atau lusa, yang pasti kau akan mati juga. Turu apa menyat gue ya? Rupanya tersepona ya. Sallallahu Muhammad. Ini lagu meskipun dangdut tapi isinya bagus. Persis terjemahan ayat tadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu terjemahannya. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu jangan sampai buntu tetok, gue mengerti ini loh. Itu walaupun lagunya dangdut tapi isinya bagus ya. Saya sudah izin sama Bang Oma Irama, kalau ceramah saya mau pakai lagu-lagu beliau. Alhamdulillah. Itu soneta yang legend, sampai wafatnya masih suka manggung dengan saya. Banyak kenangan videonya ya, Masya Allah. Jadi kalau sekarang ada wali, ya Roma Irama itu wali. Beliau di samping memang turunan wali, karena beliau cucunya Sunan Gunung Jati juga. Makanya gelarnya Raden Haji Oma Irama. Yang nggak ngerti Haji Roma, bukan. Raden Haji Oma Irama. Pahalanya banyak banget sekarang. Itu ya kalau kita lihat di YouTube di mana-mana, lagunya semua punya dia. Masya Allah. Dan berapa banyak orang yang masuk Islam tersentuh lagunya. Dan berapa banyak orang yang keluar dari Islam gara-gara kelakuannya orang sekarang gena kae. Sama Muhammad. Saya ingin
mengajak semua yang hadir untuk mengulangi lagu Indonesia Raya. Karena apa? Tadi Indonesia Rayanya ada tangannya yang megangin macam-macam. Kalau sedang lagu Indonesia Raya ada pakemnya, sikap lurus ngadep ke depan, tidak boleh cengukan, apalagi nyekeli sing ora-ora lah. Tapi kalau hubbul waton, nah ini. Monggo kula aturi jumeneng panjenengan sedaya sama-sama kita lagu wajib. Teriakan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Mudah-mudahan para pahlawan, para mujahid, khususnya Mbah Hasyim Asy'ari, Panglima Jenderal Sudirman, Bung Karno, dan para pahlawan yang sudah berpulang ke rahmatullah berbahagia menyaksikan kita semua. Allahumma. Allahumma. Set ya. Kira mana kia. Sikapnya lurus, tidak boleh ada yang weh aja keliman kok. Ayo. Indonesia Allahu Akbar. Shallu ala Muhammad. Nah, duduk lagi. Jadi di tahun baru ini kita harus tambah sadar, banyak bersyukur. Yang kedua ingat dah dua aja. Ingat syukur dan ingat kubur nggih. Pun sakmunten mudah-mudahan manfaat dan membawa maslahat. Kita doakan Romo Yai di sini diberi kesabaran di dalam ngurus santri-santrinya, diberikan kemudahan untuk mengembangkannya, dan kita semua diberi kekuatan untuk membantunya. Mari kita baca suratul Fatihah yang kita persembahkan untuk para ulama, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama, juga guru-guru kita semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Suami, istri, anak, putu, bapak, ibu, simbah kakung, mbah putri yang sudah berpulang ke rahmatullah. Moga-moga Allah muliakan di alam kuburnya. Para pemimpin yang sedang ngurus kita moga-moga dimudahkan di dalam ngaturnya. Ada hadiniyah Al-Fatihah. Terakhir saya membawa oleh-oleh kitab doa terbaik seluruh dunia. Ini saya kumpulkan dari Quran semua. Alhamdulillah sudah lebih dari 200 majelis di seluruh Indonesia, lebih dari 200 majelis, tinggal diamalkan. Ini semuanya sudah tidak kurang lagi. Di samping thariqah yang ijazah dari guru,
Ini adalah doa terbaik seluruh dunia. Tolong ibu-ibu, saya bawa tidak banyak, paling cuma 200. Tidak usah khawatir nanti dibayarin sama Pak Lurah. Setuju enggak? Karuan loh. Nanti disimpan di sini saja, di depan atau di sini. Yang membutuhkan, saya tidak menjual ya Bu ya, saya tidak menjual. Ibu tinggal ambil di situ, bayar di situ juga ya. Yang jual bukan saya. Bagi yang akan mengamalkan sudah saya ijazahkan, insyaallah manfaat untuk apa saja. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah tadi inti Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Raden Syarif Rahmat dari Tangerang. Semoga dengan apa yang disampaikan menambahkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Meningkat acara yang berikutnya yakni doa atau penutup yang insya Allah doa akan dipandu oleh beliau Abah Yai Syahli Ghufron. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi subhanahu wa ta'ala bisafatin nabina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibarakati wa karamati sultan awliya syekhina Syekh Abdul Qadir Ajilani wa ala hadihi niyah biniyati su'abih Iqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi wa ni'mal mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa tabarakana sahbi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa dhunubi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina sadina masyaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa min adabil akhirah. Allahumma sabbitna bil ma'rifah, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil iman fid din wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minadh dhalimin, wahab lana rihan thayyibatan kama hiya fil ilmi, wansur alaina min khazain rahmatik, wahmilna biha hamlal karamati ma'as salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina wa jami'i talamidina ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, walid tuqa wali istiqomah wali sabri wali qanaah wala taj'al iyyahu min ahli syai'i wa dhahir. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi sa'adah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah
Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'al abrur. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan pada malam dan majelis yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar dari Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Barakatul Qadiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya